warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estian Bima Prayogo, NIM 210306-174, kelas PTNC, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan metabolisme mineral. Yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Mineral adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan ternak, baik dalam bentuk ion ataupun elemen bebas. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaan dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral esensial berfungsi sebagai membangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peran penting untuk berfungsi urat saraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon ataupun sebagian aktivator dari enzim. Pengaruh metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh, sebagai transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, sebagai alat memproduksi hormon, sebagai pencernaan dan menggunakan makanan, merupakan bagian dari organ vital sebagai tulang, darah, dan gigi, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keseimbangan yang tepat dari getah pencernaan atau Mg, Zn, dan Ca. Pencegahan jangan pada tubuh, mempertahankan konsentrasi yang tepat dari urat daging. Kemudian mineral ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam membentuk tulang bagian tubuh. Yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro. Fungsi dari mineral makro yaitu yang pertama, natrium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Yang kedua, mangan berfungsi sebagai aktivator enzim membentuk tulang dan pertumbuhan. Yang ketiga, klorida sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan. Yang keempat, magnesium sebagai membentuk tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang kelima, fosfor sebagai membentuk tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA.
0,09% terdapat di dalam airan susu. Yang keenam, kalsium sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah dan kontraksi urat daging, dan terdapat 12% terdapat air susu. Yang ketujuh, potasium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi dan ekstraksi saraf dan otot, aktivator enzim. Yang kemudian fungsi dari mineral mikro adalah yang pertama, zinc sebagai komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Yang kedua, ferrum sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga, cuprum sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen dan enzim. Yang keempat, Lodin berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima, sulfur sebagai sistem protein mikroba, otot dan asam lemak. Yang keenam, cobalt sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh, fluoride sebagai esensial untuk hewan laboratorium. Yang ke-8, selenium sebagai metalionzim dan enzim glutathione oksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 dan berasosiasi dengan vitamin E dan vitamin dan sistem imunitas. Yang ke-9, molybdenum merupakan bagian dari enzim sulfit dan yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan metabolisme vitamin. Yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membentuk, pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Yang kedua, apa saja sifat-sifat umum vitamin? Sifat-sifat umum vitamin terbagi menjadi larutan dalam lemak, yang terdapat beberapa bagian, yaitu A. Terdiri dari unsur C, H, dan O. Yang B. Mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contoh, provitamin A dan provitamin D. Yang C. Tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan panas, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Yang D. Menyusun struktur jaringan. Yang E. Diserap bersama lemak. Vitamin larutan dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Yang F. Diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan vitamin konsumsi vitamin larutan dalam lemak. Yang G. Dikeluarkan melalui fases. Vitamin larutan dalam lemak diekskresi lewat fases. Kemudian yang H.
kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Yang I, secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Larutan dalam air yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, tidak hanya tersusun oleh C, H, O, S, N atau CO. Yang kedua, tidak ada dalam bentuk provitamin, contoh triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Yang ketiga, terdapat di sebuah jaringan. Yang keempat, vitamin yang larut dalam cairan sebagian besar terlibat dalam transfer energi, karena vitamin ini hanya di setiap jaringan hidup tersedia dan dibutuhkan. Yang kelima, diserap dengan proses difusi. Biasanya artinya penyerapan sederhana seiring dengan penyerapan air dari larutan pencernaan masuk ke dalam sel darah. Yang keenam, sebagai prekursor enzim atau perangsang enzim. Kemudian yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsi bagian tubuh ternak. Vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak dapat dalam tubuh sebagai vitamin A, melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin, atau lazim dinamakan provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun. Empedu tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membentuk proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P darah. Yang ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Akibat utama defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak muda akan terjadi rachitis, dan bila ternak dewasa terjadi osteomalacia. Yang kemudian vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, reproduksi, membentuk normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksida. Yang ketiga, absorpsi, memperbaiki VE dan usus. Sedangkan VE penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sistesis protrombin dalam hati, karena protrombin bersama
tromboplastin, dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin ialah yang sebetulnya diperlakukan dalam proses pembekuan darah, yang kemudian vitamin B1 atau thiamin defisiensi B1 mengakibatkan kadar asam pirufat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun. Kerja asam saraf turun, otot lemak, dan ternak menjadi kurus. Berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksilasi senyawa asam atau keto. Vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukasa menjadi etanol di dalam yeast. Yang kemudian biotin. Fungsi biotin dalam metabolisme KH, lemak, dan protein. Pada ayam kekurangan biotin gejalanya sama dengan kekurangan asam petotenat. Terdapat luka pada sudut mulut. Selanjutnya, keseluruhan paruh pada ayam dewasa yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya tetes tetapi sedikit berpengaruh pada produksi telurnya. Pada ayam, biotin merupakan zat pencegah proses seperti hal yang mangan, kolin, dan asam folat. Peranannya dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Kali ini saya akan melakukan uji coba vitamin C sederhana dengan larutan betadine dan beberapa sampel pada berikut. Adapun alat dan bahan yang digunakan, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan wadah untuk air. Kemudian kita tuangkan air ke wadahnya. Setelah itu kita teteskan betadine sebanyak 5 kali. Setelah bahan tercampur rata, selanjutnya dicampurkan sampel yang kita siapkan. Kemudian kita ambil 1 sendok makan sampel tersebut, lalu kita campurkan. Setelah kita uji coba vitamin C sederhana, pada sampel tersebut dapat kita peroleh bahwasannya yang mengandung vitamin C yang paling banyak yaitu pada buah jeruk dan jeruk nipis, dan disusul dengan sedikit vitamin C pada rumput gajah dan sedikit vitamin C pada rumput Setaria. Perubahan warna terjadi diakibatkan karena betadine mengandung
Povidone iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Iodin ini lah sebenarnya indikator karena reaksi asam askorbat pada vitamin C dan iodin akan menghilangkan warna iodin.